Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Syadza Kusuma, asal instansi Universitas Syah Kuala. Saat ini saya merupakan peserta Latsar gelombang 109, kelompok 1 dengan Coach Bapak Suhanda, SPD MAP. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan isu mengenai manajemen ASN yang saya hadapi di institusi saya. Sebagai dosen baru, saya melihat adanya beberapa tantangan dan peluang yang bisa kita kembangkan bersama, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Mari kita mulai dengan pertanyaan penting. Apa saja isu manajemen di lingkungan instansi? Beberapa isu yang perlu diperhatikan diantaranya adalah 1. Belum optimalnya penerapan project-based learning pada mata kuliah komunikasi sains di Departemen Kehutanan. Kedua, belum optimalnya pembelajaran praktikum statistika dengan metode analisis yang sesuai dengan keterbaruan tuntutan lapangan pekerjaan di Departemen Kehutanan. Ketiga, belum optimalnya layanan konsultasi akademik di Departemen Kehutanan sehingga topik tugas akhir mahasiswa tidak sesuai dengan peminatan mahasiswa. Keempat, belum optimalnya keterampilan menulis mahasiswa menyebabkan tingginya tingkat plagiarisme pada tugas akhir mahasiswa Departemen Kehutanan. Kelima, belum optimalnya penggunaan fasilitas e-learning dalam pembelajaran di Departemen Kehutanan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana dampak jika isu-isu tersebut terus berlanjut. Pertama, untuk isu belum optimalnya penerapan project-based learning pada mata kuliah komunikasi sains di Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala, kondisi saat ini, pembelajaran mata kuliah tersebut hanya menerapkan komunikasi dan presentasi di dalam ruangan. Kondisi ideal yang diharapkan adalah penerapan metode project-based learning yang mencakup pembuatan infografis, role-playing, dan terjun ke masyarakat untuk dapat memberikan pengalaman belajar yang berdampak dalam menyampaikan isu-isu ilmiah secara menarik. Apabila project-based learning tidak diterapkan, maka dampak terhadap mahasiswa yaitu beresiko tidak mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Bagi dosen dapat merasa terhambat mengimplementasikan metode pengajaran yang inovatif dan merasa kurang puas dalam pengajaran. Kemudian, menyulitkan penilaian kemampuan mahasiswa secara menyeluruh. Sedangkan dampak terhadap departemen yaitu menghadapi penurunan daya tarik mahasiswa terhadap mata kuliah komunikasi sains. Isu berikutnya adalah belum optimalnya pembelajaran praktikum statistika dengan metode analisis yang sesuai dengan keterbaruan tuntutan lapangan pekerjaan di Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Kondisi saat ini masih menggunakan modul berbasis analisis SPSS. Walaupun SPSS masih relevan untuk penelitian, namun tidak sepenuhnya memenuhi permintaan dunia kerja pada saat ini. Kondisi ideal, pentingnya untuk mengintegrasikan penggunaan R software dalam modul pembelajaran, mengingat meningkatnya permintaan akan keterampilan R di berbagai lapangan pekerjaan. Jika hal ini terus berlanjut, maka mahasiswa akan memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan industri yang akan mempengaruhi daya saing mereka saat melamar pekerjaan. Kemudian bagi dosen akan menghadapi ketidakpuasan dari mahasiswa terkait kurangnya pengajaran keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Kemudian, bagi departemen, kurikulum yang belum mencapai kompetensi akan mengurangi relevansi departemen di mata calon mahasiswa dan industri, sehingga akan berdampak negatif pada reputasi departemen. Isu ketiga adalah belum optimalnya layanan konsultasi akademik di Departemen Kehutanan, sehingga topik tugas akhir tidak sesuai dengan subperminatan. Kondisi idealnya, topik penelitian mahasiswa harus sesuai dengan peminatan dan mata kuliah yang telah diambil sebelumnya. Dampaknya, mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir yang tidak sesuai dengan subpeminatan, sehingga dapat menghambat pengembangan keterampilan yang relevan dan menurunkan motivasi mereka untuk menyelesaikan tugas akhir.
Selanjutnya, bagi dosen, adanya gap karena mahasiswa cenderung memilih dosen berdasarkan preferensi pribadi, bukan relevansi subpeminatan yang dituju. Bagi dosen, bagi departemen, beresiko mengalami penurunan reputasi akademik dan tingkat kelulusan mahasiswa akibat tugas akhir yang tidak relevan dengan subpeminatan dan lama masa studi. Isu yang keempat adalah belum optimalnya keterampilan menulis mahasiswa Departemen Kehutanan yang menyebabkan tingginya tingkat plagiarisme pada tugas akhir mahasiswa. Kondisi saat ini, mahasiswa seringkali kurang memahami struktur penulisan akademik dan teknik kutipan, sehingga mereka cenderung menyalin konten tanpa memodifikasi dengan tepat. Kondisi idealnya, mahasiswa mampu menulis sesuai etika penulisan karya ilmiah, menggunakan teknik kutipan yang tepat. Jika isu terus berlanjut, maka dampak yang akan ditimbulkan adalah mahasiswa kehilangan pemahaman materi, beresiko menghadapi sanksi akademik, dan menderita stigma yang dapat merugikan peluang karir mereka. Dosen menghadapi peningkatan beban kerja untuk mengevaluasi keaslian karya mahasiswa. Kemudian bagi departemen, tingkat plagiarisme yang tinggi dapat merusak reputasi departemen, berdampak pada akreditasi dan daya tarik calon mahasiswa, serta menurunkan kualitas lulusan. Isu yang terakhir adalah belum optimalnya penggunaan fasilitas e-learning dalam pembelajaran di Departemen Kehutanan. Kondisi saat ini, e-learning masih cukup jarang digunakan. Kondisi idealnya, penggunaan e-learning dapat membantu proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Apabila e-learning tidak diterapkan, maka dampak yang akan dihadapi adalah keterbatasan fleksibilitas belajar, interaksi, serta akses mahasiswa ke materi pembelajaran yang beragam, sehingga menghambat pengembangan keterampilan digital yang diperlukan di dunia kerja. Bagi dosen, mengalami kesulitan dalam menerapkan metode pengajaran inovatif, memantau kemajuan mahasiswa secara efektif, dan menjaga keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar. Bagi departemen, beresiko menurunkan kualitas pendidikan dan kesulitan dalam mengintegrasikan pengembangan baru dalam industri dan teknologi ke dalam kurikulum. Selanjutnya, isu-isu tersebut dianalisis dengan menggunakan metode APKL dan metode USG. Hasil analisis dengan metode APKL menunjukkan bahwa dua isu tidak memenuhi syarat untuk layak diselesaikan. Hasil analisis USG menunjukkan satu isu prioritas, yaitu belum optimalnya pembelajaran praktikum statistika dengan metode analisis yang sesuai dengan keterbaruan tuntutan lapangan pekerjaan. Kemudian, isu prioritas tersebut dianalisis dengan menggunakan Fishbone. Analisis Fishbone dilakukan menggunakan metode 4M, mesin atau perangkat, metode atau metode, material atau bahan, dan man atau sumber daya manusia. Terakhir, gagasan kreatif untuk memberikan solusi terhadap isu prioritas. Sebagai solusi dari analisis Fishbone, yang pertama mesin, pemberian tugas kelompok dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan kepemilikan perangkat komputer di kalangan mahasiswa. Kemudian, beralih dari perangkat lunak berbayar ke perangkat lunak open source. Kemudian, instalasi software open source seperti R pada Laboratorium Statistika Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Perangkat R menawarkan inovasi yang cepat dan bebas biaya. Selanjutnya metode, integrasi teknologi dalam pengajaran, pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang mencerminkan praktik dunia kerja. Kedua, penggunaan pendekatan pembelajaran blend learning dengan menggabungkan materi daring, simulasi interaktif, dan praktik langsung di laboratorium agar teori dan praktik dapat berjalan beriringan. Ketiga, mengikuti workshop atau pelatihan software secara berkala dapat menjadi solusi untuk peningkatan kompetensi tenaga pengajar. Mendorong program peer learning, yaitu kerjasama antar mahasiswa dengan membentuk kelompok belajar, di mana mahasiswa yang lebih ahli akan membantu rekan-rekan mereka yang kurang ahli dalam menggunakan software analisis.
Adapun solusi untuk material adalah sebagai berikut. Penggunaan e-learning, Google Drive, Canva, dan modul memungkinkan mahasiswa mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Keterbatasan mahasiswa dalam memperoleh modul berbahasa Indonesia menunjukkan sangat perlunya pembuatan modul berbahasa Indonesia. Integrasi penggunaan R software dalam modul harus mencakup pelatihan, tugas, studi kasus, serta interpretasi skrip R secara lengkap. Selain video, penambahan sumber daya online gratis dapat dilakukan seperti penambahan e-book, blog edukasi, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.